kalian lagi bahas apa nih? Lagi bahas saham. Wih, aku juga mau beli saham nih. Kira-kira analisis apa aja yang harus dilihat? Teknikal dong. Coba langsung kalian jelasin dua-duanya. Analisis fundamental, analisis ini berguna bagi para investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik dengan melihat kondisi keuangan perusahaan yang ada dan menentukan nilai wajah sahamnya. Nah, dalam analisis ini investor perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu ada 3 faktor yang perlu dianalisis. Yang pertama ada analisis ekonomi, kedua ada analisis industri, dan yang ketiga ada analisis perusahaan. Yang pertama ada analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi ini kita perlu menganalisis ini karena ada kecenderungan hubungan yang kuat antara yang terjadi di perekonomian kita terhadap perubahan harga nilai saham suatu perusahaan. Nah, dalam analisis ekonomi ini kita perlu memperhatikan beberapa variabel ekonomi makro. Contohnya seperti PDB, inflasi, nilai kurs mata uang, tingkat bunga, dan anggaran defisit dan lain-lain. Nah, yang kedua ada analisis industri. Nah, analisis industri ini diperlukan untuk membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk melihat tingkat keuntungan dan resiko mana yang paling optimal dari sebuah industri tertentu. Nah, berdasarkan data BEI, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan beberapa klasifikasi industri di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Dan yang terakhir, analisis perusahaan. Nah, dalam analisis perusahaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan itu merupakan saham yang bagus untuk diinvestasikan. Nah, hasil analisis perusahaan ini bisa memberikan gambaran bagi kita apakah perusahaan itu memiliki kondisi keuangan yang baik atau lagi buruk. Nah, pada analisis perusahaan ini kita perlu menganalisis beberapa komponen. Yang pertama itu ada analisis laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan ini terdapat berbagai macam bagian. Yang pertama itu ada bagian neraca, kedua adalah laba rugi, dan yang ketiga ada bagian laporan arus kas. Nah, dari laporan keuangan ini dapat kita tahu bahwa bagaimana perusahaan itu menghasilkan labanya, berapa jumlah penjualannya, berapa laba bersihnya, berapa besar beban yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, dan lain-lain. Dan berikutnya, komponen berikutnya perlu kita analisis, yaitu analisis rasio keuangan perusahaan. Nah, analisis rasio keuangan perusahaan ini terdapat berbagai macam jenis rasio. Yang akan kita bahas di sini yaitu ada 3 rasio utama. Yang pertama ada EPS, kedua ada PER, dan ketiga ada PBV rasio. Nah, EPS ini digunakan untuk menilai berapa besar laba yang dihasilkan per lembar saham perusahaan tersebut. Dari situ kita dapat mengetahui apakah laba yang dihasilkan dari saham itu menjanjikan atau sebanding dengan resikonya atau tidak. Kemudian yang kedua PER, yaitu price earning ratio. Price earning ratio merupakan perbandingan antara laba yang dihasilkan perusahaan dengan harga saham tersebut. Kemudian yang terakhir PBV ratio atau price book value ratio. PBV ratio ini digunakan untuk membandingkan harga saham perusahaan di pasar dengan nilai buku saham perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya analisis teknikal. Jadi teknikal itu analisis kita untuk melihat, biasanya kita sih lihatnya dari data historis ya. Jadi kita lihat dari harganya, kayak harga open, harga close, dan lain-lain. Terus kita juga bisa lihat indikator, ada juga yang namanya trend, support, resistance, dan banyak lagi. Jadi untuk technical analysis, yang pertama kita akan bahas mengenai tren. Jadi untuk tren sendiri perlu kita pahami bahwa tren itu terbagi menjadi 3, yaitu ada uptrend, ada sideways, dan ada downtrend. Dimana sesuai namanya, kalau uptrend berarti tren naik, sideways itu dia bergerak di situ-situ saja, dan kalau downtrend itu berarti tren turun. Tren sendiri kemudian dibagi lagi menjadi 3 bagian yang lebih detail. Yang pertama ada major trend. Major trend ini biasanya berlangsung selama beberapa bulan, bahkan hingga beberapa tahun. Selanjutnya ada secondary trend. Secondary trend adalah tren yang berada di dalam sebuah major trend dan mempunyai batasan waktu antara 3 minggu sampai 3 bulan. Sedangkan yang terakhir yaitu minor trend, dia memiliki batasan waktu terpendek, umumnya berlangsung kurang dari 3 minggu. Contohnya dapat dilihat pada saham ASII atau Astra Indonesia yang sedang mengalami uptrend. Seperti yang sudah dijelaskan di gambar awal tadi, bahwa sebuah uptrend itu harus ditandai dengan adanya high, low, kemudian dia membentuk sebuah higher high, higher low, dan terus membentuk sebuah higher high dan higher low yang baru, sehingga baru bisa dikatakan saham itu mengalami uptrend. Ketika harga gagal menembus high sebelumnya atau membentuk sebuah higher high baru, maka di situ ada indikasi bahwa akan ada pembalikan arah tren.
Misalnya pada saham ASII di sini, ketika harga itu gagal membuat sebuah high baru, di situ tren dapat terlihat cenderung menjadi sideways. Nah, tapi jika seandainya dia mampu untuk menembus high sebelumnya, dia membentuk suatu higher high baru, kemudian higher low, higher low lagi, maka di situ dia bisa melanjutkan trennya. Kemudian ketika fase suatu saham dia memasuki sideways, jadi sideways ini adalah kecenderungan harga ke samping atau tetap ditandai dengan adanya low, high, kemudian dia membentuk equal low dan equal high atau puncak-puncak dan lembah-lembah yang tingginya hampir sama. Berikutnya adalah downtrend atau kecenderungan harga untuk turun. Di sini kita melihat contoh pada saham BBRI, di mana harga terbentuk suatu high yang kemudian dia turun atau membentuk low dan kemudian membentuk sebuah lower high, yaitu high yang lebih rendah dari high sebelumnya, dan juga membentuk lower low, yaitu low yang lebih rendah dari low sebelumnya. Apabila pola ini berlanjut, maka dikatakan suatu saham itu mengalami downtrend. Selanjutnya adalah support dan resistance. Jadi garis support atau support line itu adalah level di mana terdapat kecenderungan harga akan naik karena pembeli lebih banyak daripada penjual. Sedangkan kalau resistance itu level di mana terdapat kecenderungan harga akan turun karena penjual lebih banyak daripada pembeli. Supaya lebih mudah dipahami, kita bisa mengilustrasikan support resistance itu sebagai lantai dan plafon, di mana kalau kita memantulkan bola ke atas, nah kalau dia membentur lantai atau support, nah dia akan mental atau memantul ke atas. Tapi kalau ketika bola itu sudah mengenai atapnya, maka dia akan memantul kembali ke bawah. Selanjutnya, garis support itu dapat dibentuk dengan cara menarik garis mendatar dari titik terendah pada lembah yang sudah terjadi. Sedangkan garis resistance itu dibentuk dengan menarik garis horizontal dari titik tertinggi pada puncak yang sudah terjadi. Jadi garis support dan resistance itu bisa mengalami penembusan, di mana ketika suatu support itu ditembus ke bawah, maka garis support yang sebelumnya itu akan menjadi resistance atau akan menjadi atap. Tetapi ketika garis resistance itu ditembus ke atas, maka garis resistance itu akan berubah menjadi garis support yang baru. Komponen selanjutnya dalam analisis teknikal ada volume. Jadi volume ini itu mencerminkan jumlah saham yang berpindah tangan atau aktivitas perdagangan pada suatu sesi. Nah, sehingga dia dapat digunakan untuk mengukur intensitas dari perubahan harga saham tersebut. Volume bar yang tinggi itu melambangkan jumlah perdagangan atau volume yang besar pada saat itu, sehingga menunjukkan minat partisipasi yang besar dari para pelaku pasar. Sedangkan jika pendek, maka mencerminkan jumlah aktivitas yang minim, atau menunjukkan minat yang kurang dari pelaku pasar. Berikut ini adalah rumus dari volume. Jika harga naik, volume naik, maka itu adalah pertanda bullish. Tapi jika harga naik, volumenya turun, itu adalah pertanda bearish. Jika harga turun, volume juga turun, itu adalah pertanda bullish. Dan jika harga turun tapi volume naik, itu adalah pertanda bearish. Sebagai contoh, pada saham cuan dapat terlihat ketika harga itu menurun disertai dengan volume yang juga turun, di situ menjadi tren, indikasi awal akan terjadi tren bullish. Nah, kemudian benar terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada harga saham cuan disertai juga dengan peningkatan volume. Contoh lainnya dapat terlihat pada saham BBRI di sini, di mana ketika harga itu terus mengalami penurunan disertai dengan volume yang juga meningkat, maka di situ kecenderungan harga adalah terus menurun atau menjadi sebuah tren bearish. Oh, jadi gitu. Ternyata fundamental itu buat melihat industri sama perusahaan apa yang bagus. Dengan teknikal itu buat untuk kita beli atau jual sahamnya. Kalau gitu kita gabungin aja keduanya. Setuju.